Wabarakatuh. Baiklah, kembali bersama saya Yalmi Adi, salah satu dosen Unida. Hari ini diamanahi menjadi moderator kita untuk memandu kegiatan rutin kita di bulan suci Ramadan ini, yaitu Mutiara Ramadan. Pertama dan terutama kali tentunya kita perbaiki rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Profesor Israel Bert yang sama-sama kita hormati, Bapak Najmudin, Ibu Ria, Pak Is, Pak Id, ya, Bapak, Ibu yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, dosen, tendik, serta seluruh yang sempat hadir dalam kegiatan Mutiara Ramadan kita pada sore hari ini, yang sama-sama kita muliakan, tentunya adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Tak bosan-bosannya kami menghimbau kita semua untuk selalu memperbaiki rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia beliaulah pada sore hari ini, bertepatan pada sore yang ke-14, ya, ada yang 13, ada yang 14, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, nikmat, ya, berupa waktu, tenaga, kekuatan, serta indahnya berislam. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Ramadan, berpuasa di bulan yang penuh rahmah dan berkah ini. Tentunya tidak ada kata yang paling tepat untuk kita aturkan kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat bering salam tak luput pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Israel Bert, SU. Beliau adalah, ya, tentunya guru besar kita, kemudian saat ini dipercayai memegang jabatan sebagai Ketua Forum DAS Kota Padang. Ya, tidak cukup di situ saja, beliau juga adalah Ketua Dekindo cabang Sumatera Barat. Dan hari ini beliau ada bersama kita untuk berbagi ilmu pengetahuan, hasanah pengetahuan dengan topik klorofil dan kehidupan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita berikan kesempatan kepada Prof kita untuk memberikan materi beliau lebih kurang 30 menit ke depan. Dan seterusnya nanti kita akan berikan juga kesempatan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan atau komentar terkait dengan topik yang kita bahas pada sore hari ini. Untuk itu, kepada Prof. Israel Bert, waktu dan tempat kami sediakan. Silakan, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sidang di layar kaca yang saya hormati, terutama sahabat saya Profesor Najmudin yang setia hadir di Mutiara Ramadan ini. Kemudian tadi Ibu dari Batu Sangkar, Bu Eri, ya, assalamualaikum. Bu Ria, ya, Pak Ed yang selalu mengundang saya setiap tahun, ya, insya Allah saya bisa menyanggupi hadir pada hari ini. Baik, saya Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang hadir di layar kaca saya pada sore hari ini, saya tidak memperpanjang mukadimah Pak Yalmi Adi karena persoalannya sangat banyak sekali ini, karena menyangkut kehidupan. Topik kita pada sore hari ini adalah Bu Ria, ya, klorofil dan kehidupan. Dua kata ini amat penting, ya, kita pahami.
klorofil adalah hijauan. Apa kaitan hijauan dengan kehidupan? Nah, rupanya Bapak Ibu mahasiswa saudara sekalian, 14 abad yang lalu telah termaktub dalam Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 99. Saya bacakan terjemahannya Pak Yalmiadi. Ya. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan di air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir-butir yang banyak, dan dari mayangnya korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dari kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun delima yang semuanya sama dan tidak sama. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya sedang matang. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat ada hijauan. Nah, baru tahun 1804 ya, Nicholas Theodore mengetahui hijau itu adalah semacam diberi nama, ini orang Swiss diberi nama adalah klorofil. Klorofil itu adalah hijauan. Semua tanaman yang memiliki hijauan berarti memiliki klorofil. Klorofil itu terdapat umumnya pada daun, pada mesofil, organ mesofil. Di dalam organ mesofil terdapat klorofil, zat pigmen ya, yang 0,5 juta butir pigmen itu per milimeter persegi. Begitu banyaknya, begitu halusnya pigmen. Bapak Ibu, dari perbincangan ilmiah bahwa sebenarnya hijauan yang terdapat di dalam ayat 99 surat 6 Al-An'am ini itu adalah sebuah industri hijau. Ya, industri hijau. Kebetulan yang sedang memberikan tausiah ini adalah berasal dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Jadi industri hijau. Nah, klorofil dengan matahari, sinar matahari diserapnya, lalu terjadi proses fotosintesis. Nah, disinilah terlihat bagaimana fungsinya klorofil untuk kehidupan manusia di planet bumi ini. Dengan fotosintesis ini nanti akan menghasilkan karbohidrat dan glukosa, sekaligus juga menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh umat di muka bumi ini untuk bernapas. Kalaulah tanaman, pohon tidak ada di muka bumi ini, oksigen pasti sangat berkurang. Kalaulah proses fotosintesis ini tidak berlangsung pada semua hijauan yang ada di muka bumi, maka makanan tidak akan tersedia bagi umat atau manusia di muka bumi. Manusia di muka bumi ini diperkirakan ya, lebih dari 7 miliar. Bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana mensuplai bahan makanan, bagaimana mensuplai oksigen untuk penduduk bumi ini yang banyak. Lebih dari 10 miliar. Bapak Ibu, satu pohon bisa menghasilkan 1,2 kilogram oksigen dari proses fotosintesis ini.
dari 1 hektar sawah bisa menghasilkan 5 ton, lebih kurang 5 ton gabah. Nah, ini karbohidrat. Ini untuk konsumsi makanan bagi manusia. Kalau oksigen, konsumsi untuk pertukaran oksigen paru-paru dan pernapasan. Luar biasa sekali apa yang telah diungkapkan dalam kitab suci Al-Quran 14 abad yang lalu. Dan baru orang bisa menggali ilmu itu pada 1804 ya. Nicolas Theodore de Saussure, seorang Swiss, kemudian Engels 1961 baru menyadari bahwa kloroplas itu adalah sebuah pigmen. 1961 pada 14 abad yang lalu sudah diungkapkan. Nah, kita yakin bahwa Al-Quran itu betul-betul sumber ilmu pengetahuan. Sayangnya kita tidak kuat untuk menerjemahkannya, menggali ilmu-ilmu yang ada. Bapak Ibu yang saya muliakan, jemaah Mutiara Ramadan, dalam proses fotosintesis ini ada 4 unsur, 4 komponen, 4 bahan yang diperlukan untuk bisa menghasilkan karbohidrat dan bisa menghasilkan oksigen. Nah, pohon di muka bumi ini ada sekitar 4,06 miliar hektar pohon ya, yang tadi menghasilkan 1 pohon 1,2 kilogram. Sedangkan manusia butuh oksigen ini 1 hari rata-rata 0,5 kilogram, jadi setengah kilogram. Di Indonesia hutan itu sudah hampir menciut terus karena banyak alih fungsi lahan. Sekarang ada data mengatakan 110, bahkan ada yang mengatakan 97 juta hektar hutan original yang ada di Indonesia. Di Sumatera Barat hutan ada 2,3 juta hektar. Jadi hampir lebih separuh dari luas Sumatera Barat. Nah, itu yang menghasilkan oksigen. Nah, andai kata hutan tidak ada di muka bumi ini atau berkurang di muka bumi, tentu karbon dioksida, hasil buang pernapasan, hasil buang pabrik, hasil depot, mobil, tentu tidak ada yang menyerap. Maka kehidupan kita mungkin akan sempit untuk bernapas karena oksigen sangat kurang. Bapak Ibu, kembali saya katakan dalam proses fotosintesis tadi, dia memerlukan sinar matahari 1, yang kedua air, yang ketiga klorofil, itu hijauan tadi, yang keempat CO2, karbon dioksida. Alhamdulillah sinar matahari itu tetap bercahaya mulai terbit pagi hari dan tenggelam di sore hari di ufuk barat. Energinya luar biasa, diserap, diadopsi oleh semua hijauan yang ada di permukaan bumi. Baik pohon yang tadi luasnya 4,6 miliar, ya. Indonesia menyumbangkan hutan 2% dari total luas hutan di dunia. Kemudian dari sawah yang terbentang di Indonesia ada sekitar lebih kurang 7 juta hektar. Itu menghasilkan per hektarnya itu karbohidrat rata-rata 5 ton. Dan juga menghasilkan oksigen. Lumut, ya, alge yang kecil itu juga menghasilkan oksigen. Jadi banyak sekali oksigen yang dihasilkan oleh tanaman, mulai dari tanam tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Itu jelas-jelas di ayat 99 surat 6 Al-An'am ya, itu terukir, termaktub dalam kitab suci kita. Dan hari ini kita coba mengulas mengajinya. Bapak Ibu yang saya hormati, sinar matahari yang pertama tadi tetap bersinar dari pagi sampai sore dan dimanfaatkan oleh tanaman. Air, proses hidrologi, transportasi, transpirasi, evaporasi, air, Bapak Ibu mahasiswa dan saudara sekalian,
juga sangat luar biasa. Andai kata air tidak pernah punya sifat tiga ini, air tidak pernah bisa mengalir, mencair, mengalir dari atas karena ke bawah karena gaya gravitasi. Air tidak, kalau andai kata tidak bisa menguap karena dipanasi oleh sinar matahari atau dipanasi di kompor dapur, dia menguap, bisa air itu menguap. Andai kata air itu tidak bisa membeku di kutub utara dan kutub selatan di Mons Express, mungkin peredaran bumi ini akan zigzag karena keseimbangan bola dunia ini tidak lagi seimbang. Oleh karena itu Allah mengkun fayakunkan, jadilah membeku es di kutub supaya terjadi keseimbangan. Tidak itu saja, Allah juga menggoncang bumi ini, mereturn kembali lempengan-lempengan Eurasia dan Australia itu subduksi. Supaya apa? Jalan orbit bumi ini tetap eksis seperti biasa. Makanya kalau kita tilik hakikinya gempa Pasaman sebenarnya adalah untuk mereturn kembali bahwa keseimbangan peredaran dari planet bumi ini mengorbit ya. Bapak Ibu Saudara semua yang saya muliakan, air kalau tidak punya sifat tiga itu maka siklus hidrologi tidak akan terjadi di muka bumi. Bapak Ibu, bahwa jumlah total air itu dari masa ke masa tetap sama, tetap utuh. Hanya dia berubah bentuk dan tempat. Kadang dia berbentuk uap, kadang dia bentuk air mengalir, kadang dia membeku. Andai kata Allah tidak menciptakan air punya tiga sifat ini, insya Allah kita tidak akan pernah berjumpa di link zooming hari ini. Kenapa? Karena air tidak bisa menghidupkan tanaman. Hujan tadi kan dalam ayat tadi nyatakan aku turunkan hujan. Kalau tidak ada hujan, tentu air tanah mengalir juga. Lama-lama dia menjadi mengering. Kalau di bawah hutan itu tanahnya sudah mengering, tidak ada lagi H2O atau air, atau di sawah tidak ada lagi air, mana bisa tumbuh tanaman? Kalau tanaman tidak tumbuh, apa yang mau dimakan? Fotosintesis dia berlangsung untuk mensuplai bahan makanan untuk kehidupan di muka bumi ini. Maka sejak lama mungkin umat ini tidak ada Buya. Nah ini rahasia. Tidak banyak kita yang tahu bahwa rahasia air itu ya. Kita tahu air mengalir, kok bisa menguap. Nah dia menguap melalui jalur resmi pula. Transpirasi yang diuapkan oleh tanaman melalui evaporasi menguap melalui permukaan air bebas. Transpirasi erat hubungannya dengan fotosintesis tadi. Bapak Ibu, kalau tidak ada transpirasi, lepasnya air dari permukaan daun ke atmosfer berbentuk uap, maka air yang ada di daerah perakaran tidak akan pernah naik masuk. Dia tarik menarik ini transpirasi melepaskan air sehingga air berkurang di daun. Nah, pada daun perlu dalam fotosintesisnya H2O, perlu air. Nah, sementara transpirasi terjadi. Nah, kalau kita pikir apa sebenarnya yang terjadi itu proses transpirasi ini, apa kaitannya? Nah, kaitannya adalah ketika water potensial, tegangan air di dalam tanaman menjadi tinggi karena dia diuapkan, sementara di daerah perakaran air itu tegangannya 0,3 atm. Nah, air yang tersedia bagi perakaran tanaman itu harus tegangannya 0,3 atm atau pH 2,54 atau dalam bahasa pertanian, bahasa soil science-nya adalah field capacity. Nah, berbeda dengan wetting point. Wetting point pH-nya 4,2 itu tanaman akan bisa mati karena tegangannya lebih dari 1 atm di tanah. Jadi air yang ada di tanah di sekitar perakaran itu tidak pernah bisa masuk ke dalam akar dan ditarik ke batang
Pernahkah kita memikirkan di pohon kelapa itu tingginya 30 meter, bagaimana caranya air dari akar naik ke atas? Kalau tidak ada kaitannya dengan transpirasi tadi. Nah, oleh karena itu ada transpirasi terjadi karena ada sinar matahari. Sinar matahari yang mensupport ya, menggerakkan air dari tanah untuk menuju batang dan terus ke daun, dan di daun melengkapi proses fotosintesis tadi. Klorofil yang ketiga, klorofil dalam ayat tadi sudah dijelaskan bahwa tanaman hijauan, nah itu adalah klorofil yang terdapat di dalam kloroplas di daun. Nah, setengah juta butir pigmen yang ada di dalam kloroplas tadi per 1 mm persegi terdapat 500 butir atau setengah juta butir pigmen. Nah, itu dalam penelitian itu klorofil. Nah, klorofil setiap tanaman hijauan pasti itu ada klorofil. Berarti itu adalah industri hijau. Dia memproduksi bahan makanan untuk memberikan konsumsi kepada umat ya, kepada manusia di muka bumi ini. Dan klorofil juga memproduksi oksigen untuk pernapasan kita saat ini. Saya bernapas karena ada oksigen di sekitar rumah ini yang diberikan oleh tanam-tanaman melalui proses fotosintesis tadi. Jadi secara kemudian kita lanjutkan bahwa satu lagi yang diperlukan dalam fotosintesis, proses fotosintesis pada daun adalah karbohidrat, bukan karbon dioksida, CO2 maksudnya, CO2. Jadi proses fotosintesis ya perlu sinar matahari, perlu H2O, perlu CO2 dan klorofil sebagai industri hijau di permukaan bumi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tanaman luar biasa. Dia bisa menghasilkan bahan makanannya untuk diri sendiri. Jadi fotosintesis itu dia sekalian juga menghasilkan karbohidrat atau glukosa untuk dirinya sendiri. Di samping itu dia juga untuk memberikan kepada umat ya, kepada manusia glukosa ini dan karbohidrat tersebut. Manusia tidak bisa menghasilkan secara otodidak, otomatis menghasilkan bahan makanan sendiri, tidak bisa. Binatang juga tidak bisa. Yang bisa menghasilkan bahan makanan untuk dirinya sendiri adalah tanaman. Luar biasa pesan ayat surat 6 tadi ya, Al-An'am ayat 99. Luar biasa pesannya kalau kita bahas, kita gali. Bapak Ibu yang saya hormati, 4 unsur ini menyebabkan terjadinya proses fotosintesis. Nah, kalau kita lihat proses kimianya, biokimianya, maka adalah dengan sinar matahari itu CO2 dan H2O, 6 CO2 tambah 6 H2O, dengan sinar matahari akan terjadi C6H12O6, ya, karbohidrat dan plus oksigen. Nah, oksigen penting untuk pernapasan, C6H12O6 untuk konsumsi manusia dan juga untuk konsumsi tanaman itu sendiri. Dia bisa berbentuk umbi-umbian, bisa berbentuk sagu, batang, bisa berbentuk buah apel dan lain sebagainya. Bisa berbentuk tebu. Nah, itu semua adalah kebutuhan untuk pribadi tanaman itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, begitu luar biasa sekali kalau kita memaknai, mendalami ayat-ayat yang Al-Qur'an ya. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 2 kan sudah jelas, zal kita la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, Al-Qur'an itu betul-betul menjadi petunjuk bagi orang yang muttaqin. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini tinggal 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Kesimpulan kita adalah bahwa nikmat ya, nikmat apa lagi yang kita pungkiri di muka bumi ini. Satu ayat ini menyatakan bahwa industri hijau itu terletak pada klorofil
kenapa kita tidak meyakini hal ini? Dan kenapa kita mendustai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Yalmiadi. Sementara kita kalau ada yang mau diskusi pada saat ini, karena saya lihat waktu kita sudah jam 6 ya. Hampir jam 6 kurang. Jam 6, ya. 6 kurang 5. Ya. Baik, terima kasih Prof. Nah, demikian tadi Bapak Ibu adik-adik mahasiswa semuanya paparan daripada narasumber kita yang luar biasa terkait dengan klorofil ini yang kita sebut juga tadi disebut industri hijau. Jadi memang kalau kita menyadarinya ya tidak salah lagi Al-Qur'an menyentil kita fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban ya Prof. Ya, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan. Dan ternyata hijau yang ada di sekeliling kita itu adalah nikmat yang tidak bisa kita nilai dengan apapun. Baik, ada Pak Rektor ini rupanya. Izin, Prof. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Terima kasih sedang di perjalanan nih. Betul-betul materi luar biasa nih, Prof. Fenomena alam yang air yang mengalir harusnya ke bawah, tetapi dengan kemampuan klorofil, transpirasi bisa naik ke puncak dia gitu kan. Iya, jadi sudah diatur mekanismenya oleh Tuhan ya, karena kita tidak menyadari, Pak Rektor, tidak menyadari. Luar biasa. Ini apa lagi yang kita dustai. Ya, terima kasih Pak Prof atas membuka mata kita terhadap bukti-bukti keberadaan Allah terhadap ciptaan-ciptaannya yang untuk menjadi ilmu kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Rektor. Ya, luar biasa. Tadi meskipun sedang mobile, ini Pak Rektor kita juga sempatkan diri untuk bisa join dengan kita bersama. Baik, kemudian Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang ada yang rasanya ingin ditanyakan, ya silakan ditanyakan langsung boleh atau diketikkan di chat kita juga kami terima. Ya, terkait dengan tema kita pada hari ini. Silakan. Ya, mungkin sambil menunggu, Prof. Saya boleh bertanya juga. Oh, ya, boleh, Prof. boleh ya. Jadi memang dengan begitu luar biasanya klorofil ini, sehingga ya kita tahu bahwa ada produk yang menjual klorofil ini karena saking luar biasanya manfaat dalam tubuh kita, kan seperti itu. Nah, jadi Prof, kata Prof tadi kan setiap hijauan ini yang tumbuh di sekitar kita itu adalah klorofil yang mengandung klorofil yang bermanfaat untuk tubuh kita, kan seperti itu ya Prof ya. Nah, apakah setiap kita makan sayur ini yang sehari-hari yang berwarna hijau itu ya kita konsumsi jauh lebih lebih baik daripada kita mengkonsumsi sayur yang warnanya putih atau tidak mengandung hijau, Prof. Misalnya seperti sawi, ya kan ada yang putih atau kol. Nah, itu kira-kira gimana itu apanya? Tinjau dari. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan bahwa klorofil itu kan hijauan, jadi sayur hijauan. Nah, makanan yang kita konsumsi yang berwarna hijau itu menurut penelitian bisa membersihkan racun-racun di usus besar kita ya, di darah, di lever. Ya. Nah, dan bisa juga meredusir ya berbagai logam berat yang ada di dalam darah. Nah, kemudian juga bisa menghilangkan menghentikan keganasan kanker ya dengan mengekang pertumbuhannya. Kanker itu kan pertumbuhannya luar biasa sekali Ibu ya. Pak Yalmiadi, dia dikekangnya, di speednya jadi sering-seringlah kita makan sayur ya, makan hijauan. Dan janganlah sering-sering kita menebang pohon di sekitar rumah kita, tapi lebih banyak kita menanam. Karena ketahuilah satu pohon yang rata-rata itu menghasilkan 1,2 kg oksigen. Sementara manusia rata-rata setengah kilogram
kebutuhan oksigen per hari. Per hari. Jadi ya. kalau ada keluarga 6 orang yang besar-besar ya perlulah 2 batang pohon. Jadi ya sebaiknya kita makan sayur. Memang dia juga kan samping dia ekstrak jaringan itu bisa memperbaiki pencernaan kita. Saya kira mungkin kalau tidak cukup Buya aja yang mencukupi. Cukup sekali itu. Ya, ya betul. Ya kita kalau kita lihat dengan hewan-hewan yang makan tumbuhan hijau yang rumput ini kan, luar biasa apa mereka gitu. Oh ya. Kekuatan daya tahan tubuh mereka. Kan yang paling besar kan gajah itu kan makan rumput aja nih. Makan hijauan. Iya. Nggak perlu pauknya. Ya, baik. Mungkin yang lain dari yang lain ada yang mau ditanyakan, ya diskusikan. Silakan. Ya, Pak Ustadz ya, yang kita lupakan selama ini adalah bahwa tanaman itu dia menghasilkan makanannya untuk dirinya sendiri. Bayangkan. Dan samping itu dia memberikan sumbangan makanan kepada manusia. Tidak ada makhluk yang bisa menghasilkan makanan untuk diri sendiri. Kecuali tanaman. Nah itu jarang orang tahu. Ya. Lewat klorofil ini tadi ya, Prof ya. Proses fotosintesis. Kan menghasilkan C6H12O6. Itu sebagian adalah untuk kebutuhan hidupnya. Dan sebagian lagi kalau dia berbentuk sagu ya berada menumpuk di batangnya. Nah, itu diambil. Kalau apel menumpuk di buah itu diambil. Tapi yang lain dia langsung dikonsumsinya untuk pertumbuhan dia sendiri. Nah, unsur hara yang diambil dalam tanah itu tidak otomatis menjadi dia proses dulu melalui fotosintesis. Baru dikirim ke phloem ya. Air dari tanah, unsur hara dari tanah melalui pembuluh xilem. Nanti disuplai makanan melalui pembuluh phloem. Nah, luar biasa. Nah, kaji fisiologi, anatomi, morfologi. Jadi boleh silakan ya. Kita kalau ada yang bertanya lewat pun waktu enggak apa-apa ya. Karena di Padang ya, Prof ya ibadah. Boleh. Nah, silakan mungkin adik mahasiswa, Bapak, Ibu. Ya, boleh di chat saja. Nanti kita bacakan. Puasa orang gini Pak Ustadz, kayak libur. Oh iya. Pain. Ya Pak. Ya. Nah, ada yang bertanya untuk Pak, mungkin Ustadz sih bertanya Pak. Iya, boleh. Ustadz Edward lah bertanya. Aku ada Pak Dekan dalam mungkin Iya Pak Dekan. Pak Dekan, Pak Nas sebab buku enggak? Lah buku duluan Pak Nas ya, tak kicau awak mah. Jakarta kan dulu ya. Iya. Pak M mungkin kalau masih monitor silakan. Lanjut dulu Pak ya. Lagi sedang mobile. Sedang jalan juga. Iya. Oke, baik. Terima kasih, hati-hati di jalan, Pak M. Ya, Pak ya, makasih. Kemudian siapa lagi yang terpantau ini? Pak Firlan lagi on. Halo Pak Firlan. Staf juga lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Iya. Jalan mencari pembuat. Jadi Buya, ceramah ini dua sisi barangkali. Mungkin terlalu berat untuk dicerna atau tidak mengerti untuk memahaminya. Nah, ini karena saya mengupas ayat 99 surat Al-An'am. Dan ini salah satu sampel contoh ya, kita mengupas. Napas ya. Jadi jangan sekadar kita membaca saja, walaupun satu huruf itu 7 pahala kan. Tapi jangan sekadar membaca saja kita Buya, tapi coba kita pahami. Jangan kita memburu khatam minimal di bulan Ramadan dua kali khatam, tapi tidak tahu isinya. Isinya walaupun kita tahu membaca saja kita sudah dapat pahala. Satu huruf berapa ya satu huruf?
Satu kebaikan, satu huruf. Bulan puasa Satu huruf, dilipat 7 kebaikan. 7 kebaikan. Di bulan puasa Bayangkan 7 itu. kebaikan. Jadi Al-An'am surah 6 ayat 99 ini banyak ini anunya hurufnya ya. Banyak sekali, hampir 1000 hurufnya. Ya. Jadi dengan uraian Prof tadi dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya tidak pernah sedikit pun ciptaan Allah itu sia-sia bagi kita manusia. Cuman terkadang kemampuan manusia yang belum sampai mencerna, memahami, menerjemahkannya. Sampai ada orang-orang tertentu dengan keahlian tersendiri seperti Prof ini yang bisa menjabarkan bahwa kebenaran ayat Al-Quran itu tidak bisa diragukan lagi seperti itu ya. Ya banyak ayat-ayat itu membuktikan bahwa Al-Quran itu memang benar adanya. Ya. Kita buktikan dengan ayat satu atau dengan ayat ini dengan ayat lain kita hubungkan, itu terbukti bahwa Al-Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Yakin kita. Ya. Ya banyak itu ya, 114 surat. Nah, itu tidak mudah untuk dilewatkan begitu saja. Ya. Ya. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah memperkaya, mempertajam pemahaman tentang satu ayat saja di sini, yaitu di Al-An'am ayat 11 terkait dengan ciptaan Tuhan dalam ciptaannya, yaitu industri hijau ini. Makanya go green ya, kalau bahasa kampung kami situ di Priaman go green. Untuk apa digembar-gemburkan go green ini? Rupanya ini rahasia di balik itu. Bahwanya tidak hanya memberikan manfaat terhadap dirinya sendiri tumbuhan itu, tetapi juga bagi kita makhluk hidup lainnya, terutama manusia. Saya yang tidak suka duduk di parkir atau di bawah pohon ketika hari panen, enggak Prof? Kalau hari ini saya tidak suka duduk di bawah pohon. Cuman itu masalahnya, tidak semua orang suka menanam pohon. Tapi semua orang suka parkir kendaraan di bawah pohon. Peliharalah hutan, peliharalah pohon, agar hutan atau pohon melindungi kita, memelihara kita juga. Coba di ulu-ulu, di bukit-bukit di dekat Endarung itu, di tabang pohonnya semua ya kan. Kota Padang ini banjir nih ya. Batang kuranji itu kalau ditebang di belakangnya unan itu bisa meluncur gedung-gedung besar itu ya dari Bukit Karementiang. Karena longsor. Unida bisa dilanyau di Batang Rawa. Banjir. Kalau tidak dipelihara hutan, itu memelihara keberadaannya. Dan fungsi dan tugasnya luar biasa tadi kita bicarakan. Luar biasa. Betul, Pak. Ya. Oke, ini beranjak waktu kita udah lewat jam 6. Dan kita sudah tunggu dari tadi belum ada. Jadi nampaknya kita harus mengakhirinya, Prof. Tapi sebelum kita akhiri masih saya berikan juga kesempatan, kiranya ada pemirsa audiens kita yang ingin bertanya daripada Beko tidak bisa talaluk malam gara-gara lupa alun di Tanyuan. Silakan. Baik. Kalau tidak ada, maka izinkanlah kami menyampaikan closing statement kita pada hari ini terkait dengan kegiatan kita. Mutiara Ramadan bersama Profesor Dr. Insinyur Haji Isrul Brad, SU, sore ini membahas tentang klorofil dan kehidupan manusia. Kita dapati hikmah bahwasanya ayat yang dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat An-An'am ayat 11, membuktikan kepada kita bahwasanya kehidupan kita tidak hanya manusia tetapi seluruh makhluk hidup yang di atas permukaan bumi Allah ini sungguh tidak bisa terlepas dari yang namanya klorofil yang dihasilkan oleh industri alam, industri hijau yang industri hijau ya, yang diciptakan oleh Allah melalui alam ini yang tanpa kita sadari ya merupakan sumber kehidupan kita. Selama ini mungkin kita berpendapat bahwa
air, water for life. Itu bahasa preman. Water for life. Hari ini kita membuktikan bahwa ternyata chlorophyll for life, ya, tidak lagi hanya sekedar water for life, tapi juga chlorophyll for life. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari Prof hari ini dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kita, sehingga semakin banyak yang kita ketahui, semakin bertambah tingkat ketakwaan kita kepada Allah, semakin yakin kita dengan agama yang kita anut ini, dan semakin bertambah pula keimanan kita. Kemudian bagi narasumber, Prof hari ini yang sudah berbagi, meluangkan waktu, kesempatan, dan tenaga, mudah-mudahan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dilipat gandakan pahalanya dunia maupun akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, tentunya kami ingin selalu sampaikan bahwasanya saat ini Universitas Dharma Andalas sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru yang dimulai dari 14 Maret 2022 kemarin sampai 28 Mei 2022 untuk gelombang pertama. Untuk itu kepada seluruh masyarakat, ya, jangan sia-siakan kesempatan ini, marilah daftarkan segera, informasikan kepada sanak keluarga kita, tetangga, handai dan tolan terkait dengan kesempatan yang luar biasa ini. Info dapat diakses melalui Facebook Universitas Dharma Andalas atau IG info.unida atau di laman resminya Universitas Dharma Andalas. Baik, dengan demikian berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Prof, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kesempatannya, Prof. Saya Yalmiadi sebagai moderator pada hari ini, ya, mengucapkan banyak terima kasih dan juga permohonan maaf kiranya ada kata yang tidak sesuai pada tempatnya. Akhirul kalam, saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Id. Selamat berbuka di rumah, bukan di kampus, tapi di kampus ada hari Kamis rencana Pak Prof. Insyaallah. Ya. Ya, terima kasih Pak Id. Ya, sama-sama Pak.